Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfisya Febrianti, kelas 92. Ingin membacakan cerita tentang sayap peri hujan. Malam ini sangat cerah. Anak-anak desa Permai sedang bermain kembang api. Mereka bersorak-sorak senang. Suara sorakan itu membuat peri hujan penasaran dan turun ke bumi. Peri hujan sangat senang melihat letupan-letupan kembang api bercahaya di langit. Peri hujan tidak sama seperti peri-peri yang lain. Peri hujan tidak pernah turun ke bumi karena setiap peri hujan turun ke bumi, ibu-ibu di bumi selalu menyuruh anak-anaknya masuk ke rumah karena hujan. Peri hujan turun ke bumi dan menghampiri anak-anak itu. Aku juga mau menyalakan kembang api itu, dan anak-anak itu memberi kembang apinya kepada peri hujan. Lemparan pertama dan kedua berhasil ke angkasa. Lemparan ketiga tidak melambung ke angkasa, tapi kembang api itu jatuh ke punggungnya dan mengenai sayapnya. Ia langsung mengkibas-kibas api di sayapnya, tetapi terlambat karena setelah api padam, sayap sebelah kanan peri hujan telah habis terbakar. Peri hujan sangat bingung dan panik. Akhirnya ia membaca mantra ini, bim bim salah bim, untuk mengembalikan sayapnya yang sudah terbakar, tetapi tidak ada reaksi apapun. Ia tidak bisa terbang apabila tidak mempunyai dua sayap. Ia lupa kalau tongkat sihirnya hanya bisa untuk menurunkan hujan. Berminggu-minggu peri hujan berkeliling di desa Permai untuk menurunkan hujan. Tongkat sihirnya hanya bisa menurunkan hujan apabila peri hujan ada di atas awan, tetapi sekarang putri hujan ada di daratan. Akibatnya berminggu-minggu tidak turun hujan. Akhirnya ladang-ladang desa Permai kering dan gagal panen. Peri hujan sedih karena desa Permai kering dan tandus. Aku harus pulang, tetapi bagaimana? Karena aku tidak mempunyai sayap lagi. Peri hujan kembali berkeliling untuk mencari benda yang bisa membantunya terbang lagi. Saat di tengah perjalanan, ia menemukan bulu-bulu angsa. Lalu ia merangkai bulu-bulu angsa itu supaya bisa menjadi sayapnya untuk terbang, tetapi tidak bisa. Peri hujan tidak putus asa untuk mencari benda-benda yang bisa membantunya terbang. Ia melihat anak-anak sedang bermain layangan. Ia berpikir layangan itu bisa membantunya untuk terbang ke awan lagi. Layang-layang anak-anak itu terbang tinggi ke awan. Aku ingin terbang seperti itu, tapi bagaimana caranya? Aku tidak mempunyai sayap lagi. Dan peri hujan berpikir ingin membuat layang-layang raksasa untuk membawanya terbang ke awan. Peri hujan minta diajari membuat layang-layang kepada anak-anak tersebut. Ajari aku membuat layang-layang raksasa. Dan mereka mengambil rotan dan mulai membuat layang-layang. Setelah selesai membuat layang-layang raksasa, peri hujan naik ke atas layang-layang tersebut. Dan anak-anak pun menarik talinya supaya layang-layang itu bisa terbang. Dan peri hujan sudah terbang bersama layang-layang raksasa tersebut. Sampai jumpa lagi. Peri hujan sambil melambai kepada anak-anak. Peri hujan sudah lega dan tenang karena bisa kembali ke awan dan bisa terbang kembali. Dan ia menurunkan hujan untuk desa Permai agar tidak kering dan bisa kembali panen. Dengan penuh semangat, peri hujan membaca mantra ini untuk menurunkan hujan. Raineta, Raineta, Raineta. Tidak lama hujan turun dan desa Permai sudah turun hujan. Ratu Peri sangat kagum melihat peri hujan tidak putus asa. Dan Ratu Peri memberi hadiah permata ajaib untuk peri hujan. Ratu Peri menempelkan permata ajaib itu di layangan raksasa peri hujan. Dan akhirnya peri hujan bisa terbang tanpa tali dan tanpa angin karena adanya permata ajaib dari Ratu Peri. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.